Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini, Selasa 5 Agustus 2025, diambil dari Yesaya pasal 62 ayatnya yang kedua. Yesaya 62 ayat 2. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Saya baca sekali lagi. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, dan semua raja akan melihat kemuliaanmu, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Diubahkan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ada seseorang yang dulunya dikenal sebagai penjahat, atau mungkin sebagai seorang pemalas, sehingga setiap orang yang mengenalnya dengan stigma buruk, dan mereka merasa tidak ada harapan untuk berubah. Namun seseorang ini akhirnya bertobat, menjalani hidup baru dalam Tuhan, dan berkomitmen untuk melakukan yang benar. Orang-orang di sekitarnya mulai melihat perubahan yang signifikan. Dia menjadi manusia yang jujur, lebih bekerja keras, peduli terhadap orang lain. Artinya, lambat laun orang-orang mulai menghormatinya bukan karena siapa dia dahulu, tetapi karena siapa dia sekarang, hasil dari kasih dan perubahan yang dibuat oleh Tuhan di dalam hidupnya. Inilah gambaran dari apa yang dimaksud dengan nama baru dalam Yesaya 62 ayat 2. Tuhan tidak hanya mengubah kita secara pribadi, tetapi juga memberi kita kesaksian hidup yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melihat dan mengagumi kemuliaan Tuhan. Tuhan menawarkan kita kesempatan untuk memiliki nama baru yang mencerminkan kemuliaan-Nya, dan melalui hidup yang berubah ini kita dapat menjadi saksi yang membawa bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Alkitab banyak nama atau perubahan nama yang sering menandakan perubahan status atau panggilan. Contohnya Abram menjadi Abraham, Yakub menjadi Israel, Simon menjadi Petrus, dan banyak lagi contohnya. Tuhan memberikan nama baru kepada umat-Nya supaya ada pembaharuan dan tidak terikat lagi dengan dosa dan masa lalu. Jika kita merasa gagal, jika kita merasa tidak berharga atau terjebak dalam dosa masa lalu, ingatlah, Tuhan juga telah memberi kita identitas yang baru, yaitu sebagai anak-anak-Nya yang telah ditebus dan dimuliakan. Karena itu, mari kita terimalah identitas baru itu dalam Kristus. Jangan biarkan dosa menghalangi kita untuk menerimanya. Yakinlah, jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan, maka Ia akan menggenapi janji-janji-Nya untuk memulihkan kehidupan kita. Biarlah hidup kita menjadi terang bagi sesama, sehingga setiap orang bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang masih kami rasakan hingga saat ini.
Tuhan, berikan kami kesempatan untuk bisa melanjutkan aktivitas kami dalam satu hari ini. Engkau kiranya berikan kekuatan, tambahkan hikmat yang daripadamu ya Bapa, untuk kami bisa menjalani hari-hari kami, melakukan segenap pekerjaan dan aktivitas kami dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, apapun yang kami rencanakan dalam hari ini, Tuhan kiranya berkati itu, untuk bisa membuahkan buah yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, dimanapun mereka dirawat saat ini. Tuhan kiranya bekerja melalui obat yang mereka makan dan minum, membawa kesembuhan bagi mereka hingga mereka bisa berkumpul lagi bersama dengan kami, melakukan aktivitasnya seperti biasa. Dan dari sana mereka bisa bersaksi bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menyembuhkan penyakit mereka. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa. Banyak dosa kesalahan yang kami lakukan ya Tuhan. Ampuni kami, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.